Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya April Yani Hidayati dari kelas 2 SMP Terpadu. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Kehidupan Masyarakat Pribumi pada Masa Penjajahan Bangsa Eropa dan Jepang. Masa penjajahan bangsa Eropa. Salah satu tujuan awal kedatangan bangsa Barat ke Indonesia adalah untuk berdagang sebelum akhirnya melakukan penjajahan. Pada waktu itu, Indonesia terkenal dengan kekayaan alam berupa rempah yang berlimpah. Kondisi alam Indonesia yang subur dan cocok untuk mengembangkan sektor pertanian menjadi incaran bangsa Eropa untuk datang dan berkuasa. Selain itu, Indonesia memiliki komoditi rempah yang berlimpah. Indonesia juga memiliki kekayaan di perut bumi dan dalam lautan. Bangsa Eropa mendarat di bumi pertiwi dilatar belakangi keinginan untuk berdagang dan menyalurkan jiwa penjelajah dan juga menyebarkan agama Kristen. Keinginan untuk menjajah Indonesia muncul sejalan dengan meningkatnya kebutuhan rempah di Eropa. Serta kemudian mereka mengklaim daerah-daerah di Indonesia sebagai daerah kekuasaannya. Bangsa Indonesia pun melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah Nusantara. Keadaan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan Eropa harus bertahan dalam sistem monopoli dan kekuasaan lain yang diterapkan penjajah. Tak sedikit masyarakat merasa dirugikan akibat sistem yang dijalankan oleh bangsa Eropa, seperti sistem monopoli yang dijalankan Verenigde Oost-Indies Company atau VOC. Berikut gambaran kondisi Indonesia dalam masa penjajahan. 1. Sistem monopoli VOC. VOC merupakan perusahaan dagang yang didirikan oleh pemerintah Belanda sekitar abad ke-17 akibat persediaan rempah Belanda melimpah. Namun, harganya turun drastis. VOC didirikan pada 20 Maret 1602 dengan modal 6,5 juta gulden. Perusahaan dagang ini lalu memonopoli perdagangan rempah di Indonesia dengan hak jual beli monopoli VOC. Petani tidak boleh melakukan jual beli dan harus menjual rempah hanya pada VOC dan dengan harga yang ditentukan VOC. Selain itu, semua kebutuhan petani juga harus dibeli dari VOC dengan harga yang dipatok mereka. 2. Sistem tanam paksa. Tanam paksa adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch pada tahun 1830. Sistem ini mewajibkan setiap desa untuk menyisihkan 20% tanahnya untuk ditanam komoditi ekspor seperti teh, tebu, kopi, dan tarum atau nila. Hasil tanaman tersebut akan dijual kepada bangsa Belanda dengan harga yang sudah ditetapkan. Penduduk yang tidak memiliki tanah harus bekerja 65 hari dalam setahun pada kebun milik pemerintah Belanda. Tanam paksa menimbulkan penderitaan dan kemiskinan rakyat Indonesia. Belanda menerapkan perjanjian yang jauh merugikan pribumi, seperti tanah yang dipilih hanya tanah yang subur. Tanah tetap dikenakan pajak. Rakyat harus bekerja melebihi waktu yang ditentukan hingga harus mendahulukan tanaman pemerintah dari tanaman sendiri. 3. Sistem kerja rodi. Dalam masa jabatan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels sekitar tahun 1808 hingga tahun 1811, masyarakat Indonesia harus merasakan sistem kerja rodi. Kerja rodi dilakukan guna mendukung sistem tanam paksa Belanda membangun berbagai sarana seperti pabrik, rel kereta api, jalan raya, bendungan, hingga pelabuhan. Pembangunan berbagai sarana tersebut menyebabkan penderitaan yang mendalam bagi rakyat Indonesia selama masa kerja rodi. Para pekerja tidak dibayar oleh pemerintah. Kalaupun dibayar, hanya sedikit saja yang diterima. Rakyat harus bekerja dengan menahan sakit dan kelaparan. Masa penjajahan Jepang. Pada tahun 1942, Indonesia berada di bawah kekuasaan militer Jepang. Kebijakan yang diterapkan pemerintah Jepang ditujukan untuk menenangkan Perang Asia Timur Raya, yaitu dengan membentuk berbagai organisasi militer. Tujuan utama pendukung Jepang atas Indonesia adalah Kebijakan yang diterapkan pemerintah Jepang ditujukan untuk memenangkan Perang Asia Timur Raya, yakni dengan membentuk berbagai organisasi militer.
Tujuan utama pendudukan Jepang atas Indonesia adalah untuk menjadikan Indonesia sebagai daerah penghasil dan penyuplai bahan mentah dan bahan bakar kepentingan industri Jepang. Selain itu, Indonesia juga dijadikan tempat pemasaran hasil industri Jepang karena jumlah penduduk Indonesia sangat banyak. Jepang juga menjadikan Indonesia sebagai tempat untuk mendapatkan tenaga buruh yang banyak dengan upah relatif murah. Dalam merealisasikan tujuan tersebut, rakyat Indonesia harus menjalani sistem kerja paksa seperti halnya yang pernah dilakukan oleh pemerintah Belanda. Sistem kerja paksa yang dijalankan kekuasaan Jepang disebut dengan Romusa. Secara umum, rakyat Indonesia harus merasakan berbagai macam penderitaan selama berada dalam masa penjajahan. Baiklah, sekian dari Baiklah, itu dia presentasi singkat saya tentang penjajahan bangsa Eropa dan bangsa Jepang kepada bangsa Indonesia. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.